daring, baik itu secara PJJ ataupun secara daring ataupun luring, seperti itu, guru-guru wajib untuk melakukan proses ini, mengumpulkan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajarnya. Seperti itu. Nah, yang kita harapkan di sini adalah penilaian yang dilakukan oleh guru. Nah, ini hendaknya tidak hanya penilaian atas pembelajaran. Nah, ini tidak hanya assessment of learning, tetapi kita harapkan juga penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning. Dan yang paling penting di sini adalah penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Jadi tidak hanya atas pembelajaran saja, tetapi bagaimana kita lebih memberikan penilaian itu biar lebih bermakna kepada anak-anak kita. Nah, seperti itu. Nah, pada saat yang mungkin hampir bersamaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran. Kita berpijaknya dari sini Bapak dan Ibu. Jadi surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 ini. Jadi dalam klausul yang nomor 2 disebutkan bahwa dalam proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini Bapak dan Ibu yang mungkin harus kita highlight. Nah, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani tuntutan atau menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk entah kenaikan kelas ataupun kelulusan. Nah, ini mungkin yang harus kita highlight bersama Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah merupakan kondisi pandemi, jadi sangat berbeda dengan PJJ yang kondisi biasa. Mungkin Bapak dan Ibu sering dengar dengan universitas terbuka itu misalkan. Jadi memang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tapi ini PJJ itu berlaku untuk teman-teman kita di zona merah dan zona kuning seperti itu, namun dalam kondisi pandemi. Sehingga di sini diberikan highlight bahwa memang tanpa membebani atau menuntaskan seluruh capaian pembelajaran. Seperti itu. Nah, dan yang kedua yang cukup menarik adalah pembelajaran dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Nah, bisa saja mengenai pandemi COVID-19 ataupun yang lainnya. Bisa seperti itu. Jadi melalui surat edaran ini sudah kita diberikan keleluasaan sedikit untuk lebih fleksibel dalam melakukan penilaian. Yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat bervariasi antar siswa. Nah, ini mungkin tantangan bagi kita sebagai guru, sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar di rumah. Nah, ini yang mungkin tantangan bagi kita ini nomor C nanti. Kita akan sedikit bahas. Selanjutnya adalah yang D. Jadi bukti atau produk aktivitas belajar diberikan umpan balik. Nah, ini tugas kita Bapak dan Ibu yang hebat, bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor. Nah, ini di sini pembelajaran kita. Jadi diusahakan untuk diberikan umpan balik seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, di sini dari PJJ yang mungkin sudah kita lakukan bersama, ada berbagai bentuk PJJ Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa mungkin salah satunya mungkin sedang melakukannya. Jadi PJJ itu tidak hanya menggunakan LMS saja Bapak dan Ibu, tetapi PJJ itu bisa saja yang melalui yang pertama korespondensi bisa. Mungkin disesuaikan dengan disesuaikan dengan kemampuan dan juga fasilitas yang ada. Ada korespondensi, misalkan dengan menggunakan pos seperti itu, atau bisa menggunakan bentuk-bentuk yang lain, pengiriman tugas dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan.
Selanjutnya, ada juga PJJ bagi teman-teman yang melakukan via SMS. Nah, ini khusus mungkin di daerah-daerah yang belum tercover dengan pakai data, seperti itu misalnya, bisa dengan melakukan SMS. Selanjutnya, PJJ ini bisa juga dilakukan dengan via telepon. Nah, ini kalau misalkan sekolah, misalkan ada punya akses yang bagus untuk telepon dan juga untuk orang tua siswa untuk telepon, bisa dilakukan. Ada juga alternatif-alternatif yang lain seperti radio. Nah, ini sudah ada yang melakukan seperti misalnya radio suara edukasi misalkan dari kementerian. Ada juga radio-radio nasional seperti RRI itu sudah melakukan pembelajaran dengan radio seperti itu. Jadi kebetulan kalau kita di Singaraja ada RRI Pro 2 FM Singaraja, setiap Senin sampai Jumat itu ada siaran pembelajaran melalui RRI seperti itu. Jadi dari jam 10 dari jam 11 sampai jam 12 seperti itu. Nah, bagi yang mempunyai akses internet bisa dengan menggunakan email. Nah, ini jadi bisa pakai email dalam mengirimkan tugas, pembelajaran seperti itu. Selanjutnya juga bisa melalui, nah ini sudah meningkat kembali dengan menggunakan media sosial. Nah, Bapak dan Ibu, Facebook ataupun media sosial yang lain bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu untuk melakukan PJJ. Dan saya yakin lebih menarik dan juga bisa memberikan pengalaman yang berbeda bagi anak-anak nantinya. Untuk bisa saja itu digunakan untuk melakukan PJJ. Bisa Facebook, bisa juga dengan media sosial yang lain seperti itu. Nah, ada lagi masih banyak di sini model-model PJJ yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Ya, ada juga melalui televisi, ya seperti yang sudah kita ketahui bersama. Kalau melalui televisi pasti yang jelas TVRI sudah pernah melakukannya ini. Dan juga ada usul ini dari beberapa tokoh kita bahwa televisi agar lebih dimaksimalkan kembali. Ya, betul sekali ya. Jadi siaran-siaran televisi misalkan 50% untuk pendidikan itu wah bagus sekali saya kira. Jadi masing-masing televisi menyiarkan konten-konten pendidikan pada jam-jam tertentu. Itu usulnya sangat bagus sekali. Bisa melalui TVRI juga yang sudah kita ketahui bersama, sudah ada setiap minggu pasti ada konten tentang pendidikan. Selanjutnya ada video call streaming, Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah melalui menggunakan data internet. Jadi video call streaming itu bisa melalui WhatsApp group seperti itu bisa, ataupun yang lainnya bisa di sini. Atau melalui YouTube. Nanti melalui YouTube itu video call streamingnya atau bisa. Mungkin ini Lentera itu ada YouTube-nya di sini ya, mungkin secara live juga melalui streaming YouTube PSF Outreach. Nah, itu bisa kita juga gunakan sebagai alternatif untuk PJJ Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu ingin mengajar. Selanjutnya ada yang video conference. Nah, ini lebih gini lagi, yang lebih mengkerucut lagi. Video conference ini adalah media untuk saling bertukar pendapat, berkonferensi ya, artinya TikTok secara live, artinya ada Q&A secara live seperti itu, bisa memberikan ada yang memberikan pertanyaan, ada jawaban dan secara interaktif seperti itu. Bisa menggunakan Google Meet, Bapak dan Ibu, bisa menggunakan Zoom media ini, juga bisa menggunakan kalau misalkan punya Microsoft seperti itu ada di sana. Jadi setiap platform sudah ada pakai blue button seperti itu, ada seperti itu. Silakan sesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing. Selanjutnya lebih meningkat kembali ada namanya content management system Bapak dan Ibu. Jadi content management system itu Bapak dan Ibu bisa menggunakan beberapa site seperti Google Site, WordPress misalkan. Kalau Bapak dan Ibu ingin memberikan atau mengisi konten di sana juga bisa. Misalnya ada juga blog, silahkan. Ataupun Bapak dan Ibu punya website sendiri. Itu bisa dilakukan sebenarnya untuk melakukan PJJ. Dan yang terakhir adalah learning management
System. Nah, ini Learning Management System ini merupakan manajemen pembelajaran yang terintegrasi. Di sana sudah ada video conference juga ada, selanjutnya video call streaming juga ada, pengisian materi juga sudah ada, selanjutnya juga asesmen di sana juga sudah ada. Nah, seperti itu. Jadi mungkin yang paling ngetren sekarang di sini Bapak dan Ibu kita. Jadi Learning Management System. Nah, jadi pembelajarannya untuk PJJ model-modelnya seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, sekarang mungkin bisa dibantu Bu Weni. Kita ini mau pengen tahu nih guru-guru kita ini model PJJ-nya kayak apa sih gitu ya. Mungkin bisa dipandu Bu Weni untuk teman-teman. Pak Darsika, sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu dapat absen. Absen dapat dilakukan melalui link yang telah diberikan melalui kolom chat. Kemudian Bapak Ibu, kita akan membuka nih slide kalau bisa Bapak Ibu menggunakan handphone atau laptop. Ya. Membuka melalui Google Chrome ya, atau boleh. Nah, oke. Ya, boleh, atau silakan bisa di-scan di sini, barcode-nya juga ya, bisa langsung. Atau bisa langsung di-scan dengan event kodenya yang ada di bawah. Ya, event kodenya adalah 56429. Oke. Akan lebih mudah kalau Bapak Ibu menggunakan dua media, mungkin laptop atau handphone seperti itu. Ya, coba. Nih, coba silakan Bapak dan Ibu. Silakan. Nah, ini sudah ada yang masuk nih. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Bu ini sudah terlihat ya? Nah. Oh ya. Dah, ya. Jadi seperti ini. Ya, ternyata yang memilih paling banyak Learning Management System ya. Kita tunggu dulu. Apa sih yang gini? Ya, oke. Video conference juga lumayan, 67%, ya. 75%. Tapi memang paling banyak sekarang ya Pak yang menggunakan video conference ya, seperti kita ini ya. Latihan, mengajar pun. Iya, betul. Jadi memang di awal-awal teman-teman juga banyak seperti itu, dalam arti memang sedikit gagap, tapi setelah tahun ajaran baru ini sudah semakin terbiasa teman-teman. Ini luar biasa sekali. Iya, bahwa memang guru memang benar ya tempatnya para pembelajar ya. Guru juga belajar seperti itu. Jadi kami juga nih Pak, guru-guru PAUD sekarang jadi sering melakukan video conference, mengajar anak-anak melalui video conference, Pak. Oh, mantap. Bagus sekali. Karena anak-anak juga lebih suka ya kalau tatap muka. Ini Bapak Ibu ada yang bertanya, LipUp webinar series ini dapat disaksikan melalui channel YouTube juga, yaitu lentera.id atau PSF. Oke. Bagus sekali. Silakan Bapak dan Ibu, kita tunggu dulu. Baru vote-nya baru 12. Jadi silakan. Nah, sudah ada masuk 13. Ada juga yang pakai media sosial ini. Ya, media sosial juga lumayan tinggi ya Pak. Ini buat anak-anak mungkin SMP, SMA gitu ya Pak ya. Ya, jadi WhatsApp juga bisa. Ada yang pakai juga televisi. Wah, cukup bagus sekali nih. Jadi mungkin lebih banyak di sini ke media sosial ya. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Salah satunya pakai itu juga loh Pak, WA Group juga Pak. Karena saat ini yang paling mudah kan WA Group ya Pak ya. Iya, betul sekali, betul. Telegram juga buat mengajar juga. Silakan. Ayo, silakan Bapak dan Ibu berikan masukan. Nah, ada juga pakai video call streaming. Oke. Oh, ada yang bikin konten manajemen sistem juga, Pak, walaupun masih 11. Masih sedikit ya. Jadi mungkin bisa pakai Google Site,
ataupun blog juga bisa. Jadi blogger juga bisa. Ya, jadi lumayan ya. Jadi mungkin dominan di sini adalah media sosial dan juga menggunakan learning management system. Sepertinya itu ya Bapak dan Ibu. Sudah 23. Oke. Kita tunggu dulu sampai misalkan 30 lah atau berapa. Oke. Sepertinya televisi sekarang sudah tidak menjadi pilihan yang pertama ya Pak ya. Iya ya betul. Karena televisinya mungkin menangis terus atau gimana ini? Iya mungkin ya Pak, yang menangis terus jadi bosan ya Pak ya. Mungkin bosan. Iya. Oke, televisi mungkin ya email juga ada. Yang paling dominan di sini mungkin kita bisa urutkan ya. Jadi ada media sosial teman-teman menggunakan, bisa pakai WA ataupun Telegram dan lain sebagainya. Yang kedua mungkin ini ada learning management system. Wah, ada yang pakai LMS Mandiri, bisa saja sekolahnya punya LMS Mandiri, bisa pakai model, bisa pakai Google Classroom, bisa pakai dari misalkan Teams seperti itu dari Microsoft, dan juga ada yang pakai video conference. Ya, seperti itu. Pak Darsika bisa dilihatkan lagi untuk cara masuknya tadi. Oh, sudah dibantu melalui chat. Dapat dilihat ya Pak, Bapak Ibu di kolom chat. Bisa langsung diklik, kodenya juga ada di kolom chat. Iya, betul. Sini. Jadi di slide.do, jadi sli.do ya, dengan masukkan event kodenya adalah 56429. Silakan. Atau langsung di-scan barcode-nya supaya bisa langsung masuk. Kalau Pak Darsika ini paling sering gunakan apa Pak? Kalau kita di SMA Bali Mandara menggunakan Google Classroom, Bu. Ya, LMS Google Classroom. Sekaligus nanti akan menuju ke sana. Karena memang karena kita sudah terafiliasi dengan Google for Education, jadi istilahnya langsung menggunakan itu sehingga bisa lebih mudah. Wah, sudah banyak ini 34. Ya, jadi posisi pertama memang media sosial ya. Jadi WA itu benar-benar memang harus istilahnya populer lah ya di teman-teman guru, dan juga memang fasih untuk di maintain seperti itu. Karena sudah sering menggunakan ya Pak ya. Sehari-harinya kita pakai WA, pakai Telegram seperti itu. Betul sekali. Apalagi WA itu ya kalau kata orang sudah merakyat. Sudah merakyat. Dari kakek-kakek sampai anak kecil aja sudah bisa pakai WA. Iya. Oke, ya. Mungkin bisa kita lanjut. Jadi kita sudah dapat gambarannya nih. Mungkin yang kedua itu adalah LMS. Selanjutnya ada video conference mungkin yang ketiga. Bisa lanjut? Bisa Pak, langsung silakan. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, masuk aja. Ternyata Bapak dan Ibu-ibu sering menggunakan WA atau Telegram ataupun yang lain ya. Selanjutnya juga ada yang menggunakan LMS. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya yakin Bapak dan Ibu setelah menganalisis atau menggunakan PJ ini, sebelumnya Bapak dan Ibu pasti memiliki apa yang disebut dengan analisis KD Bapak dan Ibu. Apalagi sekarang sudah ada KIKD yang sudah disederhanakan, dan memang ada 3 opsi Bapak dan Ibu untuk melakukan penyederhanaan KIKD itu ya. Opsi yang pertama itu adalah Bapak dan Ibu tetap menggunakan KIKD itu. Yang kedua adalah menggunakan KIKD yang disederhanakan, atau yang ketiga yaitu melakukan penyederhanaan secara mandiri untuk KD-nya seperti itu. Jadi di masa pandemi ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan istilahnya keleluasaan yang tinggi kepada guru-guru kita untuk mendidik agar lebih maksimal sesuai dengan keadaan
Bapak dan Ibu di rumah seperti itu. Jadi sangat ditentukan oleh guru kembali karena fleksibilitas itu sudah diberikan lampu hijau oleh kementerian. Nah, sehingga Bapak dan Ibu harus melakukan analisis KD ini berdasarkan urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Jadi ini yang harus dipahami bersama. Jadi Bapak dan Ibu, inilah dia. Nah, setelah dapatkan itu, tentukan metode yang pas dalam pembelajaran. Jadi, metode yang pas, jadi kalau misalkan dengan KD ini, metodenya apa sih yang digunakan, setelah itu penilaiannya kayak gimana. Gitu. Jadi, ini akan sangat bervariasi antara guru sekolah yang satu ya, dengan sekolah yang lain. Selanjutnya adalah tentukan teknologi mana yang tepat. Ah, betul sekali. Jadi, tidak tadi benar, banyak bervariasi. Ada menggunakan WA, ada yang menggunakan video conference, ada yang menggunakan LMS ya. Jadi tentukan teknologi yang tepat yang sesuai dengan satu, karakteristik siswa seperti apa, yang kedua, guru-gurunya seperti apa, Bapak dan Ibu. Nah, jadi gunakan aplikasi yang tepat karena tidak ada aplikasi yang jelek Bapak dan Ibu ya. Jadi aplikasi yang bagus adalah aplikasi yang Bapak dan Ibu kuasai. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi tidak ada aplikasi yang jelek, entah itu pakai modal, entah itu pakai Zoom, entah itu pakai Google Meet, seperti itu. Tidak ada yang jelek. Tapi yang paling bagus adalah aplikasi yang Bapak dan Ibu kuasai, seperti itu. Dan bisa dikuasai juga oleh anak-anak kita. Selanjutnya adalah aktivitas dan interaksi sosial peserta didik yang efektif dan menyenangkan. Usahakan nanti ada interaksinya. Jadi ada interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya adalah feedback terhadap materi yang sudah pernah dipelajari. Pasti ya. Itu yang dalam PJJ. Nah, penilaiannya itu sekarang seperti apa Bapak dan Ibu? Nah, jadi karena memang ini bervariasi, tentu saja kita berangkat dari penilaian secara keseluruhan seperti itu. Jadi penilaian yang pertama itu adalah penilaian sikap Bapak dan Ibu. Jadi jelas ini penilaian sikap yang paling pertama karena sikap anak-anak itu sangat penting sekali ya untuk menunjang pembelajaran. Nah, utamanya ini pasti dilakukan oleh guru mata pelajaran tersendiri. Samping juga nanti guru BK dan juga teman yang lainnya. Mungkin kita konsentrasi di sini saja, karena memang penilaian sikap ini sangat penting untuk Bapak dan Ibu ketahui bagaimana sih sikap anak-anak dalam pelaksanaan PJJ ini. Ya, ini dilaksanakan selama proses pembelajaran. Nah, ini penilaian sikap ini Bapak dan Ibu bisa lakukan dengan menggunakan apa yang disebut dengan penilaian sikap seperti ini. Nah, ini mungkin di ledger Bapak dan Ibu guru ya bisa kita lakukan. Jadi siswa mungkin kejadian-kejadian yang istilahnya kalau dalam kurva normal itu ada yang normal ke kanan, ada yang normal ke kiri itu. Seperti itu. Jadi mungkin yang normal biasa saja sih tidak masalah. Yang di sini misalkan Andi misalnya terlambat mengumpulkan tugas itu kejadiannya. Mungkin yang itu tidak semua siswanya dicatat Bapak dan Ibu. Jadi ada 30 siswa dalam satu kelas itu semua dicatat, tidak seperti itu. Mungkin yang seperti tadi, yang ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu maksudnya. Ada yang misalkan terlambat, jadi butir sikap yang mungkin perlu diperbaiki adalah disiplinnya. Termasuk butir yang negatif seperti itu. Diingatkan kembali dengan memberikan peringatan. Ini bisa dijadikan sebagai catatan Bapak dan Ibu untuk memberikan nilai sikap nanti kepada anak-anak. Contoh yang paling kentara dalam PJJ mungkin ya ini, terlambat mengumpulkan tugas. Itu ya, jadi mungkin terlambat masuk kelas kelas Zoom meetingnya gitu misalkan. Atau misalkan sering bolos. Jadi hanya numpang aja, setelah itu berkeliaran kemana tidak tahu. Nah, itu yang mungkin perlu kita catat karena memang penilaian sikap ini harus dilakukan oleh guru-guru kita. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Jadi untuk penilaian pengetahuan, saya kira Bapak dan Ibu guru
sudah terbiasa menggunakan penilaian pengetahuan ini. Jadi ini bisa dilakukan ya, bisa tertulis, bisa lisan, bisa penugasan. Nah, jadi salah satu saja bisa Bapak dan Ibu. Jadi tadi mungkin ada yang sedikit bertanya, di dalam PJJ seperti ini, apakah penilaian pengetahuan seperti UTS, UAS, atau penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, itu apakah harus dilakukan? Jadi untuk penilaian tengah semester itu tidak harus dilakukan Bapak dan Ibu ya. Dan juga jadi kalau memang memungkinkan silakan, kalau memang tidak juga tidak apa, jangan dipaksakan kepada anak-anak. Dan untuk setiap KD minimal mempunyai satu nilai pengetahuan. Bisa saja dengan tes tertulis atau tes lisan saja bisa, atau dengan penugasan saja pun bisa. Jadi fleksibel seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tertulis, saya kira jelas ya, bisa benar salah atau pilihan ganda. Saya kira Bapak dan Ibu sudah familiar dengan ini. Kuis atau tanya jawab pun bisa nanti digunakan mungkin secara on the spot kepada anak-anak pada saat Zoom meeting, itu juga bisa dilakukan ya. Selanjutnya dengan penugasan. Nah, ini yang mungkin umum dilakukan di kita pada saat PJJ seperti itu. Ya, jadi tugas yang dilakukan individu, kelompok, ataupun kelompok bisa dilakukan. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, supaya lebih bermakna, Bapak dan Ibu, penilaian keterampilan ini banyak sekali. Dan Bapak dan Ibu bisa ambil salah satu saja, silahkan. Ataupun salah dua, silahkan. Salah tiga, dan selanjutnya. Ada yang namanya unjuk kerja. Penilaian dilakukan secara, nah ini, mengamati kegiatan peserta dan melakukan sesuatu bisa, atau bisa project nanti jadi dalam kurun waktu tertentu bisa dilakukan. Mungkin project yang bermanfaat mungkin anak-anak di rumah bisa dilakukan, seperti misalkan kalau saya nanti ke Padlet itu proyeknya adalah perilaku-perilaku baik yang dilakukan di rumah itu seperti apa yang berkaitan dengan konsep yang dipelajari. Itu nanti mungkin akan saya perlihatkan sedikit. Portofolio juga bisa, produk juga bisa, dan juga teknik lain. Dan tentu saja ini selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan anak-anak yang bisa dilakukan di rumah mereka. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Tidak harus mereka kemana-mana, tetapi bagaimana kreativitas kita sebagai guru untuk memberikan proyek yang bisa dilakukan di rumah dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, salah satu yang digunakan adalah dengan menggunakan media Padlet, Bapak dan Ibu. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar istilah Padlet ini, media Padlet ini. Nah, contohnya misalkan kalau saya, saya misalkan menggunakan media Padlet. Iya. Nah, ini Padletnya. Ini masih. Ini. Nah, ini Padlet yang mungkin coba saya tampilkan. Di sini ada contoh yang mungkin saya gunakan untuk penilaian Padlet adalah poster misalnya tentang kampanye pemanasan global. Ini yang waktu PJJ kemarin saya menggunakan ini. Dan hasilnya luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak ini bisa berkreasi. Nah, saya berikan nilai. Selain itu juga, Ibu Wening terlihat? Lihat Pak, terlihat. Sudah terlihat. Ini poster anak-anak luar biasa sekali. Dan saya tidak menyangka ternyata anak-anak bisa buat poster seperti ini. Dan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kalau misalkan ada yang pakai, contohnya ada pakai laptop di sini bisa, atau misalkan ada yang misalkan ini, ya ini pakai melukis sendiri ya bagus sekali. Dan ternyata kreasi anak-anak juga luar biasa. Nah, ini saya memberikan nilai. Setelah itu ada juga deskripsinya seperti apa. Nah, ini juga luar biasa sekali poster anak-anak. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu gunakan sebagai alternatif untuk dengan menggunakan penilaian keterampilan anak-anak. Nah, sebagai latihan, kita
langsung saja praktek Bapak dan Ibu ya. Gimana Bu Weni, setuju? Setuju sekali, Pak. Oke, Ini ya. yang sudah ditunggu Bapak Ibu sekalian pasti untuk mempraktekkan. Ya, jadi coba kita bermain Padletnya, nanti kita akan lihat sama-sama. Jadi silahkan upload foto selfie Bapak dan Ibu saat webinar ini. Nah, dan berikan deskripsi atau komentar pada foto yang Bapak dan Ibu upload. Nah, nanti ada judulnya, itu isi nama Bapak dan Ibu, provinsi apa. Selanjutnya isi deskripsinya adalah webinar Lentera _ silakan komentarnya seperti apa, selanjutnya deskripsinya seperti apa, silakan pada link sebagai berikut: s.id/padletlentera. Silakan coba kita belajar. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mencoba membukanya melalui komputer maupun handphone Bapak Ibu sekalian. Ya. Bisa pakai handphone, itu bagus. Handphone bisa mau sekalian download boleh ya Pak ya, aplikasinya Padlet ya. Kalau di handphone bisa ya? Bisa, jadi tidak, ini hanya untuk melihat, jadi silakan, tidak perlu download juga Bu, tapi langsung di-upload selesai tampil seperti itu. Nanti kita lihat. Oke. Ya, alamatnya adalah s.id/padletlentera. Ya, saya copy di gini ya, saya copy di kolom chat. Nah, kita lihat seperti apa nanti, Bapak dan Ibu. Ya, sambil mengingatkan ya Pak Darsika, untuk Bapak Ibu bisa absen melalui link yang sudah ada di kolom chat. Kemudian nanti untuk link untuk membuka Padlet akan diberikan melalui kolom chat sehingga mempermudah Bapak Ibu untuk mengaksesnya. Oke, kita coba lihat ya, mudah-mudahan sudah ada. Wah, ini sudah ada Bu. Ada yang gercep nih Pak, gerak cepat. Ya, bagus. Cuma mungkin diisi judul pada saat upload ini, diisi judul Bapak dan Ibu ya. Ini mungkin percobaan pertama ya, Pak, nanti percobaan kedua langsung tuh ada deskripsi. Ada judulnya adalah nama Bapak dan Ibu, _ provinsi mana. Selanjutnya deskripsinya apa sih? Misalkan webinar Lentera _ sedang mengikuti webinar penilaian bla bla bla. Gitu misalkan. Ini ibu-ibu nih, bapak-bapaknya yang mana nih masih belum ada ya Pak ya? Ya, kita tunggu saja. Dan ini bisa secara live kita pantau. Oh, sudah ada nih. Oh, sudah ada Bapak. Nah, ada Ibu Mardayani, Condro U, Ibu Imam Nur Zamam. Ada Bapak luar Imam. Biasa ya. Luar biasa. Ada Ibu Mini. Ini dari Semansa Kita. Semansa Kita itu provinsi mana Bu ya? Silakan boleh diisi. Ada Jawa Tengah Ibu Lili. Halo Ibu Lili. Halo Ibu Lili. Kegiatan webinar. Ibu Mardiani tadi sudah ya. Condro Utami ya. Itu ada yang komentar Pak, kegiatan webinar asik, ikutan nambah ilmu. Ya, boleh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Ini langsung nih luar biasa ya. Pak Imam Nur Zaman. Ya. Ada Abu Nyamin. Ini ada lagi nih Bu Meita Tresna, kegiatan webinar menyenangkan. Oke, bagus. Biasa nih. Nah, ini sudah lumayan banyak nih. Lumayan banyak. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk Bapak dan Ibu untuk menampilkan hasil-hasil proyek mereka. Ini tidak hanya foto Bapak dan Ibu, bisa saja link, bisa saja video mereka bisa ditampilkan di sini. Sehingga ada istilahnya project fair dari anak-anak secara global bisa dilihat oleh Bapak dan Kintamani ya. Jadi Semansa Kita itu dari Bali. Waduh. Dari Bali loh Pak. Dari Bali. Waduh ini. Ini. Selamat Hari Raya Manis Galungan ya Ibu Mini ya, Semansa Kita. Salam sama teman-teman dari Kintamani. Ada Pak Ada di sana ya. Leadingnya Pak Ada. Dan juga teman-teman yang lain di sana. Luar biasa. Boleh di sini ada SDN 214 Perumnas. Ini ada Bapak lagi nih, Bapak Muhammad Adrian.
Wah, Dari Bandung. Bandung. Nah, ini juga ada Pak Ini Kadek ada Setiada. lagi. Ini Pak Kadek Bapak Kadek Setiada. Setiada. Ya, Bali nih, dari Bali Bali. lagi Pak Kadek. Ya, ini Pak Kadek Setiada, guru luar biasa dari Badung Oh, ini. Wah, ini senyumnya kok hampir sama ya Pak? Adik ah, kakak ya Pak? ya mungkin adik kakak ketemu Oh, jauh gitu. Terima kasih Pak Kadek Setiada, luar biasa. Ada juga Pak Imam Nur Zaman, ada Muhammad Andrian. ini ada dari Bu Jola Manado. Iya, luar biasa. Ada yang pakai Beragam sekali nih Pak. luar biasa. Ini cukup banyak bisa ditampung. Dan ini bisa digunakan sebagai media pemantauan. Kalau di sekolah saya digunakan untuk juga sebagai media pemantauan belajar anak-anak, Bu, secara global. Jadi benar nggak sih anak-anak itu belajar gitu misalkan sebagai media saja. Jadi media ini digunakan untuk misalkan ini mereka sedang belajar, foto lalu diupload di sini. Jadi semua siswa bisa ngupload di sini seperti itu. Nanti Bapak kepala sekolah ataupun guru-guru yang lain bisa melihat, oh ini sudah minimal ya mengetahui lah kegiatan anak-anak seperti itu. Bisa dilakukan. Setiap kalau kita update biasanya tiap seminggu sekali seperti itu. Karena memang kalau misalkan terus seperti itu berat nanti. Jadi kita update dan ini bisa nanti bisa dijadikan sebagai buku kenangan ini. Nanti kalau sudah saya off itu nanti kita jadikan PDF, bagus sekali ya. Gitu. Ini juga tidak memberatkan ya Pak ya, karena filenya tersimpan di aplikasi Ya, atau sistem betul, Padlet betul, ya betul. Pak Ya, ya. betul. Jadi sudah tersimpan di sana. Tidak artinya tidak memberatkan HP kita atau laptop kita seperti itu. Nah, ada webinar nih. Terima Oh, kasih sudah banyak ada dari nih. Bantaeng Sulawesi Selatan. Webinar oke, Ya. masih di kantor. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Wah, mantap nih. Langsung live. Oke, di sini ada Ibu Dila dapat info. Ada dari Medan juga nih Pak. Ada dari Medan. Bapak Muhammad Asri, SMP Negeri 7 Medan. Fotonya Pak, belum Pak, ditunggu. Luar biasa. Nanti ini juga bisa sebagai cross check teman-teman Lentera Edu mungkin ya, ada nggak sini di absen ada ini juga bisa juga gunakan ya. Ya, bagus sekali. Ada Ibu Nancy Wandal dari SMP Katolik Santa Teresa Manado ya. Wow. Ya, dari Manado. Luar biasa. Jadi berkat PJJ ini kita bisa Zoom, bisa saling bertukar pendapat ya nanti dengan seluruh Indonesia. Ini satu Nusantara ya Pak ya. Nusantara luar biasa. Kalau Mbak Handul bilang ini luar bioskop ini, luar biasa. Luar bioskop. Iya, betul. Karena sudah lama nggak ke bioskop ya Pak. Itu ya, betul. Aduh, udah lama. Nah, bagus sekali ini ada Penyamin Bandung. Wah, jadi ini juga bisa dimasukkan video juga ya Pak ya? Bisa. Jadi kalau untuk sementara foto dulu, kalau misalkan anak-anak bisa pakai untuk videonya mereka. Kalau video nanti mungkin uploadnya agak berat nanti. Bagus. Bisa juga untuk video. Oke. Ada Ibu Yuniar. Ya. Dari Sulawesi Selatan nih Pak, ada dari Sulawesi Selatan juga nih. Ya, betul. Ya, ada dari Medan, Sumatera, ada dari Wakatobi. Babel juga ada, Garut. Sulawesi Tenggara juga ada. Oke, teman-teman yang dari Maluku, Papua boleh dong. Kalau ada silahkan, boleh. Jawa Tengah. Dari DKI Jakarta juga ada nih Pak. Ya. Sumbar. Wah, ini. Tapi sebenarnya banyak kan ibu-ibu karena ibu-ibu suka selfie Bapak, suka foto. Ya, betul. Ya ibu-ibu ya. Mungkin. Ya, bagus ya. Terima kasih sudah ini. Jadi inilah media Padlet yang bisa digunakan untuk kita semua dalam melakukan penilaian. Bisa saja dengan mengupload karya mereka di sini sehingga Bapak dan Ibu bisa gunakan ini sebagai salah satu penilaian dalam PJJ. Seperti itu. Wah, ini bagus sekali.
Terima kasih ya, ada PJJ Matematika. Wah, ada yang pakai KineMaster, ada YouTube ya. Gimana waktu masih Bu? Lanjut atau bagaimana? Masih Pak, kita masih. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan ya. Wah, ini menarik sekali, ini ada Ibu Pendrot Advent dari Manado nih. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mengupload fotonya. Boleh silahkan diupload, nanti akan saya, kalau misalkan ada link, saya akan kasih ke teman-teman Lentera ya, nanti untuk dijadikan PDF. Nah, itulah sebagai foto bersama kita ya, secara banyak ini. Silahkan, boleh nanti diupload sambil jalan. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi itulah salah satu media Padlet yang bisa digunakan Bapak dan Ibu untuk menilai PJJ-nya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk menilai ketiga ini, ya, jadi kalau memang kita misalkan ingin terintegrasi ya antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, itu terintegrasi. Aduh, saya pengennya yang terintegrasi biar gampang memanage seperti itu. Bapak dan Ibu bisa menggunakan learning management system. Banyak learning management system yang sudah beredar atau yang sudah sering digunakan oleh kalangan kita guru-guru, yaitu ada Moodle, ada Google Classroom, ada Teams seperti itu. Jadi saya akan mencoba salah satunya saja. Nanti boleh kalau misalkan tanya yang lain bisa saja, tidak masalah. Ya, oke. Yang paling mudah yang sering digunakan oleh guru-guru kita itu adalah ini Bapak dan Ibu. Biasanya teman-teman pakai Google Classroom. Ya, saya yakin teman-teman sudah fasih ataupun familiar dengan ini ya, Google Classroom. Karena dengan Google Classroom ini bisa digunakan untuk semua HP atau laptop. Bisa, asal semua terkoneksi internet. Nah, kata kuncinya ini Bapak dan Ibu, terkoneksi internet. Kalau tidak terkoneksi internet, Bapak dan Ibu bisa menggunakan platform yang lain. Seperti misalnya dengan menggunakan media radio, bahkan ada juga yang menggunakan media radio lokal, kayak Orari itu bisa digunakan. Nah, media internet bisa juga digunakan salah satunya dengan Google Classroom. Relatif ringan, Bapak dan Ibu, mudah digunakan dan terintegrasi dengan semua produk Google. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa digunakan ini. Embedded untuk semua multi-platform, bisa jadi Padlet yang tadi bisa masuk ke sini Bapak dan Ibu di Google Classroom. Bisa di-linkkan ke sana, penilaiannya mudah, jadi auto-graded, sikap dan keterampilan dan pengetahuan bisa langsung dinilai di sana. Terintegrasi dengan Google Meet dan Conference. Mungkin saya langsung saja praktekkan sedikit ya tentang Google Classroom yang saya punya. Jadi supaya lebih terintegrasi ya. Nah, Bapak dan Ibu, usahakan kalau Bapak dan Ibu mempunyai Google Classroom, itu yang Google App for Education, artinya GFE-nya sudah aktif. Kalaupun tidak masalah. Nanti mungkin memang ada beberapa fitur yang terbatas, tapi sudah, kalau yang gratis ini sudah lengkap sekali kok Bapak dan Ibu. Bisa pakai Meet juga bisa, dan lain sebagainya. Khusus untuk di sekolah kami memang menggunakan GFE, Google for Education. Jadi fiturnya hampir sama, cuma memang beberapa kapasitasnya ditambahkan. Seperti misalkan Google Meet yang biasanya 100 orang, ini bisa sampai 250 orang pun bisa. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu, dalam memanage Google Classroom, ini hanya sharing Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya sesuatu yang punya tips yang lebih bagus, sangat saya sangat saya harapkan seperti itu. Jadi kita terbuka di sini. Jadi ada kelas kodenya, ada langsung kalau misalkan kita pengen diskusi langsung dengan siswa, bisa pakai langsung Google Meet di kelas ini langsung. Jadi seperti itu. Itu ininya Google Classroom. Selanjutnya kalau di sini
Classwork-nya kita manage Bapak dan Ibu dengan per topik atau per KD kalau saya. Jadi contohnya misalkan listrik dinamis, week-nya adalah week 1 sampai week 3 atau pertemuan boleh. Jadi per topik ini itu terdiri dari per topik ini terdiri dari ada yang tugas, ada materi, dan juga ada ulangan, misalkan seperti itu. Bisa sekali. Nah ini ada ulangan, ada absen ya, dan lain sebagainya, serta materi. Nah di sini materi seperti yang ini, semua platform bisa masuk di sini. Dari YouTube bisa, dari PDF bisa, atau dari PPT bisa. Jadi terintegrasi di sini. Jadi anak-anak lebih mudah belajar. Jadi tinggal masuk satu manajemen sistem, ada materinya, ada absennya, ada tugasnya. Nah, ini ada juga ulangannya. Contoh misalkan kalau misalkan absen, Bapak dan Ibu, kita lihat nih absennya. Oke, ini sudah dikredit ya. Coba yang belum dikredit. Nah ini misalkan yang kita lihat absennya. Jadi gampang sekali untuk melihat siswa atau merekap absen siswa, gampang sekali Bapak Ibu. Nah ini jadi auto grade. Jadi tinggal import grade, import saja, import, selesai. Jadi artinya sudah ternilai untuk semuanya dan masuk ke dalam ledger siswa. Jadi tinggal kita return aja ke siswa. Jadi siswa sudah, jadi lebih demokratis penilaiannya Bapak dan Ibu. Jadi siswa tahu nilainya, siswa tahu kesalahannya atau bagaimana. Jadi selesai. Jadi tidak perlu satu-satu absen, ini A, ini B. Jadi ya, gampang sekali. Tinggal diimport grade saja. Itu baru absen. Misalkan kalau ulangan. Jadi ulangan kalau dan langsung masuk ke ledger penilaian Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada grade. Dan kita tahu mereka itu yang missing itu yang mana, yang artinya mereka terlewat yang mana, ada yang sudah yang mana. Ini sudah ada daftarnya di sini. Jadi siapa saja yang absen misalkan di week 8. Nah, ini yang belum absen. Jadi nanti nilai sikapnya bagaimana. Itu kita bisa lihat. Bisa terlihat Bapak dan Ibu? Mbak Ibu ini bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Tapi memang baru loading ya, Pak. Jadi ada yang tertentu belum terlihat keterangannya. Betul. Tapi sudah terlihat ada yang tertinggal, ada yang sudah mengumpulkan seperti itu. Jadi terbaca. Jadi di sini terbaca semua tugasnya. Jadi dengan menggunakan ini semua bisa kita nilai Bapak dan Ibu dengan menggunakan Google Classroom. Di sini ada mungkin loadingnya memang. Ya, kita lanjut. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu saya yakin pasti sudah banyak yang menggunakan. Ada pasti semua LMS yang umum digunakan itu menggunakan kode kelas. Selanjutnya ada juga bisa meeting juga di sini. Nah, biasanya bagi kepala sekolah ataupun misalkan pengawas, gimana nih caranya mengawasi guru-gurunya? Nah, jadi silakan mungkin yang Bapak dan Ibu di sini ada yang berprofesi sebagai kepala sekolah bisa masuk ke bisa masuk ke kelas gurunya di sini dengan menambahkan teachers-nya di sini. Jadi di sini ada Bapak kepala sekolah saya di sini, sehingga Bapak kepala sekolah bisa melihat apa yang kita lakukan atau kerjakan seperti itu, sehingga supervisinya bisa lebih bagus lagi. Bahkan kepala sekolah bisa memberikan supervisi akademik di sini di instrumen ya, jadi langsung diisi di sini. Nah kita mengisinya seperti itu. Jadi fungsinya pengawasan bagi kepala sekolah bisa digunakan di sini seperti itu. Oke, kita lanjut. Yaitu tentang Google Classroom. Ada Bapak dan Ibu
bisa membuat, contohnya ya, kita di sini. Nah, jadi di Create ini bisa membuat tugas, bisa membuat kuis, selanjutnya bisa membuat pertanyaan, juga bisa membuat materi dan menggunakan reuse post, artinya menggunakan postingan yang sudah dibuat seperti itu, gampang sekali, dan juga bisa membuat topik. Nah, bagi saya, Bapak dan Ibu, supaya lebih termanage, bisa per topik Bapak dan Ibu. Jadi setiap topiknya atau setiap kadinya bisa diatur. Di dalamnya ada ulangan, ada materi, ada absen, dan juga ada misalkan kalau ada ini remedi juga bisa. Kan ada yang remedial. Nah, ini turn in-nya ada 46 yang turn in. Nah, ini jadi bisa terlihat di sini. Ada yang turn in-nya 46. Oke, itu tentang Google Classroom. Nah, untuk penilaian keterampilan, Bapak dan Ibu, bisa saja dengan menggunakan Padlet tadi, namun Padlet tadi di-linkkan di sini juga bisa, tidak apa. Jadi, ini untuk penilaian keterampilan, bisa saja menggunakan Google Classroom, Bapak dan Ibu, yaitu dengan, kalau saya tugaskan anak-anak untuk membuat video tentang pengukuran, ini fisika nih. Coba kita lihat video anak-anak. Kelas 10, MIPA 1. Nah, ini video pengukuran, yaitu dengan menggunakan atau membuat deskripsi tentang pengukuran alat ukur yang digunakan oleh anak-anak di rumah. Misalkan ini ya. Ini yang kredit, coba kita lihat. Nah, ini ada juga yang buat video, ada juga yang dengan cara membuat deskripsi biasa. Nah, ini misalkan. Nah, ini langsung dari ini linknya ke YouTube mereka gitu. Nah, ini bisa kita langsung lihat. Ya. Terdengar Bapak dan Ibu suaranya? Kurang terdengar, Pak. Oh, mungkin suara sistem. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini penggaris. Oke, jadi seperti itu. Jadi keterampilan bisa diukur di sini, pengetahuan bisa dengan cara membuat kuis atau apa. Sikap juga bisa kita ukur dengan cara melihat dia sudah rajin nggak mengumpulkan tugas, tepat waktu nggak dia mengabsen atau bagaimana. Bisa dilakukan dengan menggunakan Google Classroom seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kita lanjut, Bu Eni. Ya, dengan salah satu platform Quizizz ya. Oke, setelah tadi ya berbicara sedikit tentang Google Classroom, Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar platform Quizizz ya. Nah, Ibu Wening pernah dengar nggak platform Quizizz? Saya baru ini, Pak, kalau saya. Wah, baru ya. Oke, mungkin Ibu Wening bisa, nanti kita bisa ikut ya. Instant Quizizz, kita akan berbicara tentang Google Classroom, soal-soalnya tentang Google Classroom. Semua teman-teman ikut ya, bagi yang 203 partisipan ini diharapkan mengikuti ya, nanti baru kita. Oke, Quizizz, oke nih ya, saya akan, ini Quizizznya ini ada dua Bapak dan Ibu, ada yang assign homework, jadi bisa sebagai penugasan itu bisa, atau ulangan, atau live. Nah, kita akan coba yang live ya Bapak dan Ibu. Kita akan coba yang live. Bapak dan Ibu siapkan nih HP-nya dulu ya. Siapkan HP dan atau laptopnya. Sudah siap ya? Siapkan ya. Coba kita sejauh mana sih pengetahuan Bapak dan Ibu tentang Google Classroom misalkan. Oke, kita lihat. Oke. Ibu ini coba dipandu. Silakan Bapak dan Ibu untuk join, klik aja di joinmyquizzes.com. Setelah itu masukkan kode 086272. Ah, coba. Oke. Silakan Bapak Ibu menggunakan handphone atau komputernya. Laptop juga bisa.
Laptop juga bisa ya Pak ya? Bisa, bisa. Ya, dan mengetik joinmyquiz.com. Kemudian untuk kodenya 086272. Ya. Kita tunggu nih berapa partisipan nih dulu yang ikut. Ya. Iya. Ayo nih, coba. Ah, ini sudah ada nih. Banyak. Ada Ibu Silviana Parajowo, Gladys. Ah, ini. Wow. Ini gercep-gercepnya ibu-ibu nih, Pak. Ada Ibu ini ya, mungkin habis nonton Ku Menangis mungkin dia langsung. Iya, jadi lebih semangat ya, Pak ya. Ayo, Ibu Pipin nih sudah ada, Ibu Nunui Nurjana. Baru 5. Ayo, yang lain. Dari 200 partisipan ini kita harap. Langsung banyak, Pak. Bu Mini, Bu Rini, Bu Meta, Bu Rahmawati, Bu Ratna, Bu Sri Kolilah. Loh, Pak, ini pasukan ibu-ibu semua loh, Pak. Bapak mana nih, Bapak nih suaranya? Ini ada Bapak-bapak. Muhammad Masuri, luar biasa. Yuk. Ya. Budila. Ini Pak Kustono ya? Pak Kustono ya. Pak Sugep. Hajah Sudarni, ya, Nita. Kita tunggu nih dulu. Minimal, oke, sudah 10%-nya. Kita tunggu dulu. 24 ya Pak ya? 26. Ya, 28. Masuk tadi 30 ya, mudah-mudahan 30. Lebih nih Pak. Karena semakin ini sore semakin antusias nih Bapak Ibu mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Halo Ibu Ketut Padmasari. Nah ini boleh, misalnya dari Bali nih. Ada Patu Falaharanto. Silahkan. Kita tunggu dulu sedikit sehingga kita akan start nanti. Siapa nih yang kita beri? Boleh nanti kita berikan 31 Pak. Oke, berarti. Oke, joinmyquizzes.com. Oke, silahkan. Bagian Ibu Weni juga boleh ikut, silahkan. Nggak apa. Oke. Bapak Ibu masih bisa ya untuk absen. Link ada di kolom chat. Untuk yang masih penasaran tentang Padlet nih, bisa searching atau melihat di pelantar lentera.edu. Di situ banyak sekali tips atau kiat-kiat kita nih untuk memberikan pembelajaran yang menarik, terlebih di PJJ saat ini. Oke, wah, sudah lumayan 41. Wah, 39, ya 41 Pak. 41. Oke. Gimana? Cukup 42. Loh, Komang Widya Santi, oke. 43. Bagaimana, cukup? Kalau cukup kita mulai nanti. 25%. Sudah 25% Pak dari peserta. Oke, dah, ayo silahkan. Kita akan start ya. Ayo cepat Bapak dan Ibu, makin gercep makin nanti ketinggalan kereta loh. Ketinggalan kereta ya. Ibu Karunisa, oke. Oke lah, 48 Pak, sudah 48. Kita tunggu 2 orang lagi yuk. Ya 50. 50 berangkat ya Pak? Iya, berangkat. Ayo. Yang belum silahkan. Ya 49. Masuknya diklik tuh Pak, Ibu, joinmyquiz.com. Masukkan kodenya. Oke. 50 Pak, sudah 50. Sudah ya, kita start aja ya. Ayo, bagi 50 peserta. Ini 51. Wah, ini langsung banyak. Bonus 1 Pak, bonus 2 Pak, 52. Oke ya. Siap-siap Bapak dan Ibu, saya akan start. Ya, siapkan HP-nya, nanti langsung kita mulai. Ada 15 pertanyaan. Kita mulai dari sekarang. Ya. Siap-siap. Ibu Weni kalau mau boleh. Saya supporter aja, Pak. Supporter. Udah. Wah, ini luar biasa nih Ibu Suryati memimpin. Ada disusul oleh Reka Kania.
Dan Ibu Laila. Mantap nih. Ini ada Ibu Laila nih, luar biasa. Ada Bu Haja Sudarmi. Wah, naik turun ya Pak ya ini Iya, ya. ini kayak Bikin orang kompetisi. deg-degan ya Pak ya. Kalah deg-degan. Iya. Kayak kompetisi, oke. Ibu Pipin nih, nama yang baru masuk. Mantap Ibu Pipin. Bapak Muhammad Marsuri nih, mengikutinya lagi. Ya, kita lihat. Bu Pipin memimpin nih Pak. Iya, betul-betul. Wah, Bu Pipin, ya walaupun ada salah satu, tidak apa. Tetap memimpin dengan poin 3.790. Wah, sudah disalib oleh Ibu Haja. Ibu Haja Sudarmi. Ini ada nama baru Pak, Kamriah. Kamriah Arsyad ya. Ya. Wah, langsung. Ya, kita tunggu biar barnya penuh semua. Ini ada nama baru lagi nih, Ibu Aini Nasa. Wah, menyusul Ibu Aini Nasa ya. Ini Ibu Hajah Sudarmi ini luar biasa ini, masih dalam top chat kita. Iya, Bu Haja Sudarmi ini. Ya, luar biasa ini. Belum ada yang salah ibunya. Ini ada yang masuk baru lagi, Bu Silvana. Ya. Parajo. Oke. Bu Rasyuni juga nih. Oke, terus sampai penuh ya. Kalau udah penuh baru kita. Ini seru ya Pak ya? Lumayan seru kalau. Jadi kompetisi seluruh Indonesia ini kayaknya. Oh gitu ya, seru. Yuk, ada 15 pertanyaan. Ini Ibu Hajah sudah ada salah satu, tapi tidak apa, masih memimpin nih Bu Haja Sudarmi nih. Luar biasa Ibu. Ada 15 soal, Bapak dan Ibu. Silakan lanjutkan. Ini Bapak Ibu ngisi sambil deg-degan ya? Iya. Ya. Maksimal kalau di sini berapa soal Pak? Gimana? Untuk soal maksimal berapa? Boleh bisa 15, bisa 20, banyak, semakin banyak bisa. Sementara. Tapi mungkin ya paling kalau kita untuk ulangan harian ya 20, 25 itu sudah bikin mereka puyeng. Ya Ibu Lili ini sudah. Wah, Ibu Lili mengejar nih. Mengejar ya. Ada Niluh Komang Widya nih. Ya, Niluh Komang Widya Santi. Santi. Bu Laila naik lagi nih, Bu Laila. Oke, lagi dikit. Baru soal nomor 11 nih, teman-teman. 12, ya. Ada A ini, inisial A. Yang A ini siapa ini mungkin tiba-tiba. A. Ini Bu Loh Komang, ayo Bu Loh Komang. Sedikit lagi. Ayo Ibu Haja Sudarmi, masih memimpin. Wah, Loh Komang. Oh, dikejar. Niluh Komang Widya. Bu Lili ini tiba-tiba naik nih. Bu Lili Widya Stuti. Belum ada yang salah. Oke. Bu Loh Komang langsung. Oke, lagi satu soal nih lagi dikit. Ini pesertanya pasti deg-degan nih semua. Oke. Oke. Wah, top chart kita adalah Ibu Komang Widya Santi. 5 besarnya ya langsung. Oke. Ini 5 besar, ada kita nomor 2, siapa? Kita tunggu sampai penuh dulu. Nih, Ibu Niluh Komang Widya Santi ya. Ada. Oh, dikejar Pak. Detik-detik terakhir dikejar ya. Kamriah Arsyad. Ya, lagi. Ada 61 peserta kayaknya.
Iya, Ya. 61. Jadi kayaknya ini oke, kita end ya. Jadi pemenangnya di sini adalah selamat kepada Bapak Kamri Arsyad, Ibu Niluh Komang Wijasanti, ada Hilda, ada Ibu Meta, dan juga Ibu Yuniar. Oke. Yeay, selamat buat para guru-guru hebat. Ya, guru-guru. Nah, yang berani mencoba ya, Pak ya? Ya, berani mencoba. Ya, sudah. Ini juara 1, 2, 3-nya ya. Bapak Kamri Arsyad ya. Terima kasih ya. Oke. Sudah. Jadi ini bisa digunakan oleh kita semua. Kita print screen dulu ya. Print screen. Wah, ini sudah ada langsung mana yang benar, mana yang salah, gitu dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan. Ini ada seperti inilah ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu, bisa ya? Ibu Weni, bisa? Bisa Pak, bisa. Oke, Silakan. nah jadi Bapak ya, Bapak Kamri Arsyad, Ibu Widya dan Hilda ya, Ibu selamat ya sudah memenangkan kuisis ini. Terima kasih ya. Nah ini bisa digunakan juga untuk penilaian PJJ Bapak dan Ibu. Jadi kuisis ini bisa digunakan untuk penilaian dan bisa diintegrasikan di Google Classroom Bapak dan Ibu. Jadi tinggal copy link-nya, setelah itu masukkan di courses. Misalkan coursesnya ini ya. Jadi masukkan di courses, selanjutnya classwork-nya, lalu masukkan link-nya, bisa saja ke sini dengan menggunakan quizzes. Jadi bisalah digunakan Bapak dan Ibu untuk penilaiannya. Salah satunya. Nah, selanjutnya adalah saya kira cukup Bapak dan Ibu. Kita akan bermain sekali lagi mengenai reflective storyboard Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau ini untuk yang langsung Bapak dan Ibu. Nah, supaya bisa kita isi bersama-sama. Nah, ini nanti kita akan linknya akan di sini lagi. Ya. Oke, tapi sebelumnya mungkin Q&A Bapak dan Ibu ya, karena hampir 1,5 jam sudah. Gimana? Iya, Q&A aja betul dulu. sekali Pak. Ada pengumuman nih Pak, tadi ya, nih Pak Bapak Kamri Arsyad ya, mendapatkan hadiah dari Lentera Edu. Waduh, selamat ya Bapak, dapat hadiah. Ibu katanya ini, Ibu Kamriah. Ya, maaf, Ibu ya. Oke, mantap. Selamat Ibu, selamat Ibu dapat ya. hadiah. Nah, jadi luar biasa. Nah, boleh deh. Q&A. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ya, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan menulis pertanyaan di kolom chat. Untuk pertanyaan yang pertama, ada 2 yang akan mendapatkan hadiah yang menarik juga dari Lentera Edu. Ayo silakan banyak bertanya. Paling cepat 2 pertama dan pertanyaannya menarik akan mendapatkan hadiah dari Lentera Edu. Tapi dari tadi sepertinya saya baca nih Pak di kolom chat sudah banyak pertanyaan nih. Ya, silakan Ibu Wening untuk memilih salah satu atau salah 2, silakan. Oke. Silakan, Ibu. Silakan, masih ditunggu yang masih mau mengirim. Untuk pertanyaannya, dua penanya akan mendapatkan hadiah dari Lentera Edu. Tapi masih tetap, kalau waktunya masih ada, kita masih akan membuka pertanyaan. Yang 2 pertama, oke, ini satu nih.
Muhammad Astri. Bagaimana mengatasi agar siswa tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran daring? Oke. Yang pertama nih Pak. Dari Bapak siapa? Saya langsung pilih atau langsung pilih itu. Dijawab dulu Pak. Pertanyaannya apa, Bu? Ulang sekali lagi. Bagaimana mengatasi agar siswa tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran daring? Oke. Iya. Dengan Bapak atau Ibu siapa itu? Muhammad Astri. Ya, baik. Dengan Muhammad Astri ya, bagaimana agar tidak jenuh. Jadi dalam pembelajaran PJJ mungkin saja bisa mengalami kejenuhan. Saya yakin jelas kalau kita menggunakan satu platform saja. Contoh misalkan ya, kita Zoom gitu, materi Zoom dan sebagainya. Saya yakin anak-anak akan jenuh dan kita pun akan jenuh juga jika menggunakan satu platform itu saja. Nah, kita harapkan Bapak dan Ibu bisa menggunakan berbagai macam platform seperti tadi misalkan mungkin minggu ini quizzes, minggu depan kita pakai Padlet yuk, itu misalkan, atau minggu depannya lagi kita pakai Kahoot misalkan, ada lagi Kahoot, atau minggu depannya lagi kita boleh deh tentang misalkan Padlet atau apa. Tetapi yang tergantung dari substansinya. Contoh misalkan saya sedikit share screen ya. Share screen. Tentang bagaimana agar anak-anak tidak bosan seperti itu. Mudah-mudahan masih ada. Nah ini misalkan terlihat Bu Wening ya? Terlihat Bapak. Jadi tugas positif kegiatan. Nah ini misalkan di Padlet tugas positif kegiatan momentum impuls. Nah kita lihat anak-anak di sini fisika biasanya kan rumus-rumus seperti itu ya. Nah jadi saya berikan tugas kepada mereka untuk bagaimana melakukan suatu kegiatan positif kepada di rumah, tapi yang terkait dengan kegiatan yang momentum impuls seperti itu misalkan. Jadi contoh kita lihat, ini ada deskripsinya, ada kegiatan-kegiatan positifnya. Nah ini ada yang misalkan, ini ada yang membantu bapaknya membuat meja atau apa ini, memaku itu misalkan. Jadi memaku itu, mematok paku itu kan kegiatan positif, membuat apa gitu ya. Itu merupakan aplikasi sehingga dia nggak jenuh di rumah. Selanjutnya ada yang juga mengulek di sini. Ada juga di sini membantu bapaknya ini gerabah. Nah ini salah satu penerapannya fisika dan kehidupan sehari-hari. Nah, itu jadi mereka melakukan kegiatan sehari-hari tetapi menerapkan konsep pembelajarannya. Nah ini tuh. Ini ada latihan, ini malah latihan bela diri nih. Nah ini benar nih, ada yang latihan tinju atau apa ini. Nah, ini bagus dan positif, bisa dilakukan di rumah. Dan saya yakin itu tidak akan membosankan. Ini juga ada yang biasa main bola, ada yang juga ini ada yang menumbuk apa nih? Terlihat ya, ada yang menumbuk bumbu itu misalnya di rumah. Itu penerapan. Jadi hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka dan memanfaatkan konsep fisika. Itu banyak. Bisa dilakukan di rumah Bapak Ibu. Sehingga kita harapkan anak-anak tidak membosankan. Seperti itu, Ibu ini. Baik, terima kasih. Semoga pertanyaannya bisa menjawab ya. Kemudian yang kedua nih Pak. Nih, Ibu Fevida Juriawati. Pertanyaannya, kami yang mengajar di SD, kebanyakan yang mengerjakan tugas orang tuanya nih Pak. Jadi nilainya selalu bagus. Bagaimana nih cara mensikapinya? Oke, betul. Baik, jadi kalau itu masalah validitas dan reliabilitas dari tugas yang mungkin dan kejujuran dari kita semua ya. Jadi tidak hanya di SD, Bu. Mungkin kalau Ibu Wening juga di TK juga pasti menemukan permasalahan yang sama ya. Jadi bahkan anak saya pun seperti itu, dalam arti bukan berarti dibuatkan tugas ya. Jadi
kita harapkan anak saya TK, jadi apa yang dia kerjakan itulah sejelek apapun tidak masalah. Yang penting dia mempunyai integritas untuk mengumpulkan tugas. Nah, terkait dengan kejujuran dari anak-anak seperti itu, nah mungkin Bapak dan Ibu guru memberikan suatu guideline kepada orang tua melalui grup WhatsApp atau apa, bahwa yang pertama berikanlah guideline untuk tidak dibuatkan. Berarti sejelek apapun ataupun apapun yang dibuat oleh siswa itu, itulah dia. Jadi berikan apresiasi. Karena saya yakin tidak ada anak yang bodoh. Jadi anak mungkin dan dia yang mungkin agak terlambat belajar dan lain sebagainya. Jadi berikanlah apresiasi kepada anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas dengan baik. Jangan sampai orang tua itu bisa artinya orang tua mengerjakan tugas anaknya itu, sehingga orang tua malah yang belajar, malah mundur jadinya Bu ya. Masa orang tua SD lagi kan mundur ya. Itu. Jadi Bapak dan Ibu berikanlah guideline untuk tidak, artinya orang tua tidak boleh membuatkan. Dan yang kedua, sejelek apapun ataupun apapun yang dikerjakan oleh siswa, berikanlah apresiasi. Sehingga saya yakin konsep untuk juara-juara itu sudah mulai kita hilangkan bersama. Sehingga apapun yang mereka buat, kita berikan apresiasi. Kalau memang ada kekurangan, diberikanlah feedback kepada anak tersebut. Saya yakin itu, Bu. Itu, Bu. Kesimpulannya ya, pertama, berikan guideline atau pemahaman kepada orang tua melalui grup WA. Yang kedua adalah memberikan apresiasi kepada siswa apapun tugasnya itu. Entah itu nyambung atau tidak nyambung. Dan apa adanya, berikan apresiasi. Yang ketiga adalah berikan feedback. Kalau memang ada yang perlu ditingkatkan. Baik, terima kasih Pak Darsika untuk jawaban yang telah diberikan. Waktu kita tinggal 5 menit ya Pak ya. Agak kerasa ya. Oke. Untuk Bapak Ibu yang masih penasaran nih tentang gimana menggunakan Quizzes, Padlet, Polyvaryware, bisa mengakses di lenteraedu.id. Di sana banyak sekali informasi yang bisa kita dapat, terlebih untuk kita memberikan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu masih bisa belajar lagi ya melalui lentera.id. Kemudian Bapak Ibu juga bisa follow Instagramnya ya Bapak Ibu, Lentera Edu. Ada channel YouTube-nya juga, supaya Bapak Ibu tetap dapat terus semangat untuk belajar. Gimana Bapak Darsika? Oke, mungkin waktunya 5 menit lagi. Untuk kita refleksi dulu setelah dari awal kita sudah melakukan kegiatan. Mungkin mohon izin kita refleksi dulu ya. Ada izin share screen dulu. Ya, jadi silakan Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa juga digunakan sebagai salah satu alternatif penilaian. Ini klik link berikut ini untuk mengisi refleksi dalam kegiatan webinar ini kayak gimana sih gitu. Terutama tentang penyampaian atau bagaimana, silakan Bapak dan Ibu, silakan diklik ini s.id/refleksi lentera. Silakan Bapak Ibu untuk mengakses refleksi kita pada siang menjelang sore hari ini. Coba. Akan ada di kolom chat, bisa langsung diakses. Ya. Nanti kita bisa lihat secara live juga Bapak Ibu. Ya. Oke. Bapak Ibu bisa langsung mengisi. Di Bapak dan Ibu s.id/refleksi lentera ya. Refleksi lentera. Ada di kolom chat jika Bapak Ibu mau langsung mengakses.
melalui itu komputer. sudah banyak ini. Oh, sudah banyak Bapak. Ya, jadi ada Ibu Diana Maria misalnya, menambah pengetahuan. Wah, terima kasih. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai alternatif pakai Google Site. Ini namanya Google Site Bapak dan Ibu. Di Google Site ini Bapak dan Ibu bisa taruh materi, bisa taruh quiz juga di sini di Google Form. Jadi semua platform Google bisa di sini. Terima kasih nih sudah bantu feedbacknya. Ada Ibu Yunidian dari Jawa Barat. Saya banyak mendengar hal baru di webinar ini dan saya senang. Oke, terima kasih. Menjadi termotivasi Pak katanya. Ya, silakan. Mudah-mudahan. Ibu Niketet Padmasari ya, saya bisa memberikan penilaian terhadap siswa dalam pembelajaran. Oke, bagus sekali ini. Daring atau PJJ. Ada Nunui, Ibu Nunui Nurjanah dari Jawa Barat. Webinar yang sangat manfaat dan menyenangkan. Terima kasih. Wah, sudah nih. Cukup bagus sekali. Secara live bisa kita pantau. Woi, udah banyak nih. Begitu di refresh, langsung banyak. Langsung banyak ya Pak ya. Ibu Nengah Miniawati, menarik. Ya, makasih Bu Nengah. Selamat Hari Raya Manis Galungan ya bagi teman-teman yang di Bali atau agama Hindu yang merayakan. Oke, ada memudahkan penilaian dalam PJJ nih Pak, ada yang memberikan refleksi. Ya. Lumayan ya. Oke, go for it. Lentera, oke. Ada Ibu Siti Koilyah, DKI Jakarta. Saya sudah pakai Padlet, tapi baru tahu kalau bisa untuk memajang hasil karya siswa. Wah, terima kasih Bu. Jadi bagus sekali, terima kasih. Ini ada dari Papua Bu ini. Ada oh iya, Marlina dari Francisca. Yang tidak tahu jadi tahu, walaupun kami tidak merasakan daring, tapi sebagai guru saya jadi pinter. Wah, luar biasa. Terima kasih Papua Bu Marlina ya. Ya, lumayan, ya bagus. Terima kasih feedbacknya, semoga itu bisa. Ada dari sudah dari Papua ya itu ya. Ya, lagi. Ada dari Sumatera enggak? Sumatera. Belum terlihat, Pak. Terlihat. Wah, sudah. Ternyata luar biasa nih teman-teman dari seluruh Indonesia. Ini dari Babel nih, Sumatera Selatan juga ada Ibu Husnita. Itu ada Sumatera, Pak, ada Sumatera. Bu Husnita. Ada tambahan platform yang lain dalam penilaian seperti Padlet, Quizzes, dan menambah ilmu. Makasih Bu. Ada Ibu Ria dari Babel. Semoga ilmu yang diberikan dapat. Ya. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Jadi semoga bisa bermanfaat. Nanti mungkin materinya bisa di-share ke teman-teman ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu perlu materi ini, silahkan di Padlet ini pun bisa nanti saya akan taruh ya. Sehingga bisalah untuk di-download. Di link Padlet yang tadi ya Pak ya. Ini refleksi yang langsung saya upload sekarang. Bapak Ibu, kami ingatkan ya Bapak Ibu masih bisa belajar lagi ya tentang Quizzes, Padlet, Polyveryware di lenteraedu.id. Jadi jangan takut untuk ketinggalan informasi dan mengupgrade diri kita nih di tengah pandemi COVID-19. Kita masih dapat terus belajar. Oke, sip. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya di nomor ini 081805648778 atau melalui media sosial saya juga boleh. Ada Darsika Arianta. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Dan juga mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Ya, kita sampaikan terima kasih kepada Pak Darsika untuk pemaparan yang telah disampaikan yang secara luar biasa menginspirasi guru di Nusantara ini yang memberikan penilaian yang tetap menyenangkan buat guru dan buat terlebih anak-anak. Yang pasti juga galaunya nih sudah pada hilang ya Bapak Ibu. Yang setuju lambaikan tangan dong. Yang setuju dengan saya. Wah.
Ya, terima kasih sudah setuju ya. Kita akan tetap semangat memberikan pembelajaran dan penilaian yang berpusat pada anak, yang pasti juga tetap menyenangkan buat anak-anaknya, juga pasti tambah senang karena banyak sekali aplikasi yang dapat kita gunakan. Terima kasih untuk Lentera Edu yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar terus-menerus, dan tidak sampai di sini nih belajarnya, kita masih belajar terus dan banyak ilmu-ilmu baru yang akan diberikan oleh Lentera Edu. Baik, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika sama saya menjadi moderator di webinar series pada sore hari ini ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata maupun sikap saya mengucapkan mohon maaf. Tetap semangat buat Bapak Ibu di seluruh Indonesia untuk memberikan pembelajaran yang terbaik dan yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Saya kembalikan kepada Ibu Gina, silakan. Selamat datang kembali bersama saya di webinar series sesi kedua Lentera Edu. Bagaimana Bapak dan Ibu Guru? Saya yakin sesinya sangat-sangat bermakna dan berarti sekali bagi kemajuan pengetahuan Bapak dan Ibu. Tentunya masalah penilaian PJJ ini bukan masalah yang gampang, tapi juga nggak susah. Jadi kita sebagai guru perlu sekali untuk mengupdate knowledge kita, terutama dalam pengaplikasian pembelajaran jarak jauh dan khususnya mengenai penilaian pembelajaran jarak jauh. Nah, tadi kita sudah berbicara dan membahas sangat dalam terkait dengan materi webinarnya. Kalau sekarang balik lagi sama saya, kita akan ada sesi interaktif nih Bapak dan Ibu Lentera Learners. Tapi sebelum kita masuk sesi interaktif, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu Guru dari Manado. Selamat sore. Bapak dan Ibu dari Bandung. Selamat sore. Ya, Bapak dan Ibu dari Jakarta, saya ucapkan selamat datang kembali. Dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, juga Jawa Tengah. Selamat bergabung di webinar series Lentera Edu. Selamat sore semuanya. Ya, nah Bapak dan Ibu, apakah sudah membuka lenteraedu.id? Lambaikan tangannya kalau sudah membuka lenteraedu.id. Apakah sudah sign up dan sudah mencoba kelas-kelas kami? Kalau belum, silahkan coba sekarang atau setelah sesi ini nanti bisa dicoba. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti ketagihan nanti minta kelas baru lagi nih ke Lentera Edu. Nah, Lentera Edu ini selain memberikan pelatihan kelas-kelas pelatihan secara daring, Lentera Edu juga memberikan sertifikat dari setiap kelasnya. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir karena sertifikat yang kami berikan hingga 32 jam. Bagaimana Bapak dan Ibu? Menarik bukan? Selain mendapat pengetahuan baru, Bapak dan Ibu juga memiliki acknowledgement berupa sertifikat dari Lentera Edu hingga 32 jam. Nah, sekarang saya ada 3 pertanyaan nih. Ada door prize buat Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan ini. Nah, nanti jawabannya bisa Bapak dan Ibu kirimkan langsung melalui chat box yang ditujukan kepada host Lentera Edu. Ya. Nah, jadi pertanyaan pertamanya adalah ada berapa kelas di dalam pelantar pelatihan Lentera Edu? Sekali lagi, ada berapa kelas yang terdapat di lenteraedu.id? Bagaimana cara mengetahuinya? Bapak dan Ibu sign up dulu, sign in dulu. Nah, nanti baru bisa lihat nih. Tapi kalau misalnya tadi yang menyimak penjelasan saya di awal, pasti sudah mengetahui ada berapa kelas saat ini di Lentera Edu. Silakan, saya sambil menunggu jawabannya. Bapak dan Ibu, gimana? Masih semangat ya sampai akhir sesi nanti?
Tadi kita sudah belajar dengan Pak Darsika ya. Oh iya, saya juga ingin menjelaskan kembali nih. Tadi tuh saya terlalu bersemangat ya waktu saya mengenalkan tentang Pak Darsika. Saking excitednya saya sampai salah menyebutkan. Pak Darsika, mohon maaf ya Pak. Pak Darsika ini aktif menjadi Wakakurikulum di SMAN Bali Mandara. Ya maaf tadi saya salah sebut ya. Jadi Pak Darsika itu dari Bali Mandara. Oke, bagaimana host? Apakah kita sudah memiliki pemenang? Oke, pemenang akan langsung dihubungi oleh host kami secara private. Nanti kami akan minta nomor WhatsApp-nya untuk selanjutnya kami akan serahkan hadiah kepada pemenang. Baik, saya ucapkan selamat kepada pemenang dari pertanyaan pertama yang baru saja saya bacakan. Selanjutnya pertanyaan kedua ya. Saya punya 3 pertanyaan nih, saya punya 3 hadiah setiap sesinya. Oke, baik. Yang kedua, sebutkan salah satu nama kelas yang ada di Lentera Edu. Gimana cara cari taunya? Sign in dulu, sign up dulu. Nah, nanti setelah itu jangan lupa ikut kelasnya juga ya. Silakan saya berikan waktu 45 detik untuk mencari tahu kelasnya. Sementara ini saya akan bacakan dulu chatnya yang sudah masuk. Wah, ada dari Belitung. Selamat sore Belitung. Selamat bergabung. Ada dari Aceh. Selamat sore Aceh. Ada peserta dari Jakarta juga ya. Ada yang dari Tanjung Priuk, Rawamangun. Selamat datang Bapak dan Ibu dan terima kasih sudah berpartisipasi dalam webinar series ini. Oh ya, saya ingin juga menginformasikan kembali bahwa webinar series ini seperti yang saya sampaikan di awal akan ada 5 sesi webinar series dan akan kita tutup sesinya nanti pada tanggal 1 Oktober dengan talk show. Nah, nanti di minggu depan akan ada 2 webinar series lagi. Saya harapkan Bapak dan Ibu bisa bergabung bersama kami di webinar-webinar series selanjutnya ya. Untuk pendaftaran nanti akan kami post di Instagram kami, Lentera Edu. Silahkan di-follow yang belum follow untuk mendapatkan update-update terbaru kegiatan di Lentera Edu. Oke, baik. Bagaimana, host? Apakah kita sudah memiliki pemenang? Baik, saya ucapkan pemenang. Saya ucapkan selamat kepada pemenang. Ya, nanti akan di-chat oleh host kami dan akan diminta nomor WhatsApp-nya untuk nanti diberikan hadiahnya. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, oke, apakah yang dibutuhkan oleh calon pengguna Lentera Edu untuk dapat sign in ke Lentera Edu? Informasi apa yang dibutuhkan? Sekali lagi, informasi apa yang dibutuhkan apabila kita ingin sign up di lenteraedu.id? Gimana cara cari taunya? Bapak dan Ibu lagi-lagi harus masuk ke lenteraedu.id, sign up, lalu sign in, ikut kelasnya. Oke, saya akan tunggu kembali untuk Bapak dan Ibu mencari tahu jawabannya. Sementara, saya ingin mengingatkan juga apakah Bapak dan Ibu sudah mengisi feedback formnya. Kalau belum, bisa diisi feedback formnya dan mendaftar kembali juga di link yang nanti akan kita berikan untuk sesi selanjutnya. Oh ya, Bapak dan Ibu, ini saya melihat para peserta webinar kali ini itu sangat antusias sekali untuk mendapatkan materi PPT-nya ya. Bagaimana cara mendapatkan materi PPT-nya? Materi PPT ini akan tersedia di Lentera Edu. Nah, di mana di Lentera Edunya? Nanti akan saya informasikan kembali setelah kita mendapatkan pemenang dari pertanyaan ketiga. Gimana? Oke, apakah kita sudah mendapatkan pemenang?
Sudah. Oke, baik. Saya ucapkan selamat kembali kepada pemenang door prize kita yang ketiga untuk sesi hari ini. Nah, tadi yang pengen tahu di mana bisa dapat materi PPT dari setiap webinar series ini, Bapak dan Ibu bisa sign up, sign in di Lentera Edu, lalu cek kelas pembelajaran jarak jauh efektif atau kelas PJJ efektif. Di sana akan terdapat materi kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu jangan cuma download materinya aja, ikut kelasnya juga, biar menambah pengetahuan Bapak dan Ibu. Saya jamin pasti kelas-kelasnya menarik. Oh ya, bagi Bapak dan Ibu guru, bisa mengajak juga teman-temannya yang mungkin tidak berkesempatan untuk mengikuti webinar ini untuk join sesi kita di minggu depan dan juga masuk ke Lentera Edu dan menikmati kelas-kelas yang sudah kita hadirkan untuk membantu pengembangan profesional Bapak dan Ibu. Baik. Ya. Nah, Bapak dan Ibu Lentera Learners, tiba saatnya di penghujung acara. Sebelum Bapak dan Ibu Lentera Learners meninggalkan ruangan virtual ini, Bapak dan Ibu mohon mengisi feedback form yang sebelumnya sudah kami berikan di chat box, linknya. Ya. Dan nanti sebagai informasi, Bapak dan Ibu akan menerima e-certificate atau sertifikat dalam bentuk soft copy yang akan kita kirimkan melalui email Bapak dan Ibu atas partisipasi Bapak dan Ibu di webinar series ini. Oke, nah sebelum sesi ini berakhir, kita akan memberikan demo bagaimana sih caranya masuk ke Lentera Edu. Pasti Bapak dan Ibu penasaran kan? Silakan saksikan demonya. Nah, Bapak dan Ibu membuka lenteraedu.id pada kotak browser di paling atas. Bapak dan Ibu klik sign up di bagian bawah tombol biru. Bapak dan Ibu memasukkan nama lengkap, Bapak dan Ibu memasukkan alamat email, lalu Bapak dan Ibu membuat kata sandi yang diperlukan. Bapak dan Ibu mengulangi kata sandi yang dibuat. Mungkin bisa di-scroll ke bawah sedikit agar terlihat ya. Nah, Bapak dan Ibu wajib klik Captcha. Lalu sign in. Tada! Bapak dan Ibu berhasil masuk ke page-nya Lentera Edu. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak dan Ibu melihat kelas-kelasnya? Kursor diarahkan ke samping paling kiri. Di sana terdapat dashboard dan pilih kelas. Nah, Bapak dan Ibu, oke. Landing page. Logo. Ya, scroll ke bawah untuk melihat kelasnya. Ya, nah di sini sudah terdapat 3 kelas. Jadi ada 3 kelas. Yang pertama guru belajar guru efektif, yang kedua pembelajaran jarak jauh yang efektif, dan yang ketiga meningkatkan keterampilan belajar siswa. Nah, Bapak dan Ibu pilih salah satunya dengan mengklik selengkapnya. Oke. Nah, di situ salah satu fasilitator kami akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana Bapak dan Ibu nanti akan menjalankan semua step di dalam pelatihan dalam suatu kelas. Bapak dan Ibu akan melihat video pembelajaran, akan ada assignment-nya, akan ada kuisnya, dan nantinya fasilitator kami akan memberikan feedback atas sesi pelatihan atau pekerjaan yang sudah dilakukan di setiap kelas. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, kita memberikan satu proses pelatihan yang
berkesinambungan. Artinya tidak hanya memberikan pelatihannya saja, tapi juga feedback diberikan kepada setiap penggunanya. Oke, lalu Bapak dan Ibu klik mulai kelas. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sudah berada di serangkaian silabus atau serangkaian step by step bagaimana cara Bapak dan Ibu mengikuti training. Saya jamin Bapak dan Ibu tidak akan bosan karena kami menyusun langkah-langkah pelaksanaan training di sini dengan memikirkan banyak hal, termasuk kira-kira kalau misalnya kebanyakan tulisan pasti akan bosan. Kalau misalnya terlalu banyak ngerjain assignment juga akan bosan. Nah, kita kasih video juga, jadi ada video, pokoknya paket lengkap semuanya. Bapak dan Ibu pasti suka, makanya segera sign up, sign in, dan ajak teman-temannya untuk menjadi pengguna Lentera Edu. Baik, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu kembali lagi bersama saya Gina. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya, antusiasmenya Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia terhadap sesi webinar yang telah kita selenggarakan. Tidak lupa, saya ingatkan kembali bagi Bapak dan Ibu untuk kembali sign up dan register di link yang nanti akan kita berikan di dalam chat untuk nanti sesi yang selanjutnya. Baik, saya atas nama Putra Sampurna Foundation School Development Outreach mohon pamit. Terima kasih kepada Bapak Darsike selaku pembicara dan Ibu Wening selaku moderator, juga seluruh teman-teman guru di seluruh Indonesia. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di sesi webinar minggu depan. Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri, saya mohon Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya. Kita akan foto keluarga. Oke, kita akan berfoto sebanyak 5 kali. Oke, take pertama ya. Sudah siap Bapak dan Ibu? Oke, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Take kedua, 1, 2, 3. Take ketiga, 1, 2, 3. Take keempat, 1, 2, 3. Baik, take terakhir ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak lagi Bapak dan Ibu semuanya. Mari bergabung di Lentera Learners dan kita eksplorasi pengetahuan mengenai peningkatan kompetensi guru bersama Lentera Edu. Saya Gina Gustan, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Lentera Edu, we listen to teachers and deliver knowledge and services they trust and value. Sampai jumpa.
Ejaan ini ya. Halo Pak Muhammad Asri, Ibu